Jenis sampah apa saja sih yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah? Yaitu jenis sampah anorganik seperti styrofoam, botol plastik, sedotan, kaca, seng, kertas, dan lain-lain. Pencemaran tanah memiliki dampak bagi makhluk hidup, yaitu tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman akan sulit tumbuh dan mengandung racun dan juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Apabila tanaman-tanaman tumbuh di tanah yang sudah tercemar, juga dapat menimbulkan kepunahan hewan dan berdampak pada ekosistem. Bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pencemaran tanah tersebut? Caranya dengan cara meningkatkan kesadaran dan menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, serta mengurangi penggunaan barang kemasan dan tidak langsung membuang limbah deterjen ke tanah, melainkan ditampung terlebih dahulu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa faktor utama penyebab pencemaran tanah yaitu sampah. Namun, banyak orang yang masih enggan peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tingkatkan kesadaran dan mulai menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Forgotten romantic, you're my life. Met you in an autumn, lovely day. 내 눈 속에 비친 arrows eye. I'm feeling lonely. 그만 빗대고 말해줘요. Bagaimana reaksi tumbuhan dan hewan di menit terakhir pengamatan, yaitu pada menit terakhir kondisi tumbuhan layu, sedangkan hewan yang tadinya pingsan menjadi kembali normal. Bagaimana kondisi air dalam wadah dan plastik kaca di menit terakhir pengamatan, yaitu kondisi air di dalam wadah keruh dan berbau sedangkan plastik kaca sangat tipis dan dingin, berbeda dengan menit pertama. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam polusi udara yang menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup, yaitu 1. Karbon monoksida, 2. Nitrogen dioksida, 3. Ozon, 4. VOC, 5. SO2. Dampak polusi udara terhadap manusia yaitu memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. 5. Cara menanggulangi polusi udara yaitu 1. Dengan jangan membakar sampah sembarangan, 2. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, dan yang ketiga yaitu menanam pohon. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aktivitas manusia dapat menyebabkan pencemaran udara seperti asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus bisa menanggulangi asap-asap tersebut, karena bukan hanya manusia yang terdampak asap tersebut seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Apa saja kriteria air yang bersih atau jauh dari kata tercemar? Jawabannya tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung organisme yang berbahaya, juga tidak mengandung logam berat. Cara menanggulangi masalah pencemaran air tersebut, jawabannya melakukan pengolahan limbah dengan benar. Kedua, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Ketiga, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Keempat, menanam pohon di lahan yang tersedia. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita simpulkan bahwa aktivitas manusia lah yang menjadi salah satu penyebab tercemarnya air. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan air. Karena kalau airnya tercemar, yang akan kena dampaknya juga kita juga, terutama bagi kesehatan kalian.